Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awanda Rizky Saputra, NIM 19086309. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan analisis yang telah saya buat, yaitu administrasi sarana dan prasarana dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baik, kita langsung masuk saja ke pengertian administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Menurut Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, proyek. Prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi dalam lembaga satuan pendidikan. Sebagai contoh, jalan menuju ke sekolah, kampus, halaman sekolah, dan gedung, dan sebagainya. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan barang. Suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Yang kedua yaitu pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut, seperti pengadaan tanah, pengadaan bangunan, pengadaan perabot, pengadaan kendaraan, hingga pengadaan sarana pendidikan seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan ialah menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang sudah didistribusikan.
Yang keempat yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi dilakukan untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara maupun swasta, dan juga memberikan masukan bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan. Yang kelima yaitu penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang mengangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lainnya. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Penyusunan alokasi dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam mendistribusikan barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan. Pengiriman barang yang dilakukan dari pusat penyalur barang. Sedangkan penyerahan barang, dalam penyerahan barang, jangan lupa untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, serta tanda terima penyerahan barang, biaya pengiriman jika ada, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pemeliharaan. Merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangatlah penting agar barang-barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Proses pemeliharaan dimulai dari memakai barang itu sendiri, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas profesional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang. Yang ketujuh, rehabilitasi merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Yang kedelapan yaitu penghapusan dan penyingkiran. Merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan dan serta penghapusan banyak memiliki arti sebagai berikut. Pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar. Yang kedua, meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-barang yang tinggal menyusut. Yang ketiga, membebaskan barang-barang dari tanggung jawab satuan organisasi atau lembaga yang mengurusnya. Yang terakhir yaitu 9, yaitu pengendalian seluruh kegiatan administrasi, sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta senantiasa diperhatikan kerjasama satu dengan yang lainnya. Seluruh kegiatan pengelolaan baru harus selalu berjalan kompak dan terpadu.
dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja, yaitu yang pertama mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan. Yang kedua, menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis. Yang ketiga, mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksanaan fungsi masing-masing bila kelihatan terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang bersifat teknis. Yang kelima, mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan serta fungsi-fungsi lain. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan, seorang guru berperan sangat besar dari dimulainya dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan menggunakan prasarana dan sarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 45 Ayat 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan serta perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana di sekolah maupun di perguruan tinggi seperti: 1. Terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam menggunakan alat praktek oleh siswa. Demikian analisis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan kurang saya meminta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.